Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rino Duk in Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Jumat 5 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan kepada kami telinga yang mendengarkan, mata yang melihat, dan hati yang merasakan. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami serta telinga kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaksana dari firman-Mu yang dalam hidup, dalam karya kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar mendengarkan apa yang pantas didengarkan. Penyebab terbesar masalah dalam hidup adalah ketika kita belum mendengarkan atau tidak mendengarkan, tetapi sudah langsung berbicara, menanggapi, dan bertindak. Dan hasil akhirnya adalah lebih banyak kita menyesal daripada kita mensyukuri. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini kita mendengarkan sesuatu yang indah pada akhir kutipan tadi. Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada akhirnya banyak orang mendengarkan dia dengan penuh minat. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mendengarkan Yesus dengan penuh minat? Dan jawabannya adalah, Yesus berbicara dengan penuh kewibawaan. Kedua, dia menyampaikan apa yang betul-betul dirindukan untuk didengarkan oleh orang-orang yang ada di situ. Apakah itu? Tentang cinta Bapa kepada mereka. Dan ketiga, Yesus adalah pelaksana dari apa yang dia bicarakan atau apa yang dia ajarkan. Dia tidak hanya melemparkan kata dan kalimat yang manis untuk didengar, tetapi dia melaksanakan atau pelaksana dari apa yang dia bicarakan. Karena itu para sahabat sekalian, di pagi hari ini
kita diajak untuk bermenung dan bertanya diri kita. Pertama, sejauh manakah saya telah memberikan ruang dan waktu bagi orang lain untuk berbicara dan saya mendengarkan mereka? Bukan hanya mendengarkan khotbah mereka, pembicaraan mereka, atau nasihat mereka, tapi juga bersedia memberikan waktu bagi mereka untuk mendengarkan kisah sedih dan duka mereka, terutama di saat-saat seperti ini. Dalam pengalaman tentunya setiap orang pasti mengalami. Kalau pesan WA masuk dari orang yang kita sukai, apalagi telepon, maka kita dengan begitu cepat akan mengambil dan membalasnya atau menjawabnya. Tapi coba, kalau orang itu kita tidak suka, atau karena dia meminta-minta terus, atau dia bercerita terus tentang kesulitannya, tentang kesusahannya, tentang problemnya, maka kadang kita juga bosan untuk mendengarkan dia. Telepon berkali-kali pun diabaikan saja. Pesan WA pun tetap tidak dibalas. Pagi hari ini kita belajar bahwa dalam suka dan duka kita, Tuhan tetap mendengarkan kita. Maka itulah pun yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Kedua, apakah saya ini menjadi seorang pembicara yang baik? Pembicara yang membicarakan tentang kebaikan-kebaikan, yang memberikan kata-kata yang menyemangati orang lain, yang menghibur, yang betul-betul memberikan kekuatan bagi orang yang jatuh dan lemah. Ataukah saya ini adalah pencerita atau penyebar berita hoax, pencerita yang berbohong demi mencapai tujuan pribadi saya, sehingga orang bosan untuk mendengarkan saya? Dan ketiga, tentunya kita diajak belajar dari seorang Yesus, tidak hanya pintar berbicara, tetapi kita harus menjadi pelaksana dari apa yang kita bicarakan. Kalau kita melakukan seperti itu, maka tidak hanya orang mempunyai minat untuk mendengarkan kita, tapi mereka berubah dan bertobat karena kata dan penampilan perbuatan-perbuatan kita. Dan akhirnya, pesan saya kepada para sahabat sekalian, belajarlah untuk mendengarkan sebelum berbicara. Belajarlah untuk berbuat lebih banyak daripada berkata-kata. Dan belajarlah untuk menjadi seorang yang menunjukkan teladan daripada banyak menasihati. Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.